Membuka topeng. Noah membuka sebuah email baru di laptopnya. From Editor Z, Butterfly Publisher. Halo Nan, beberapa minggu ini kami memantau rumor tentang kamu di media sosial. Banyak juga warganet, khususnya penggemar kamu, meneror sosial media kami untuk meminta konfirmasi. Saya rasa kita perlu membahas ini lebih lanjut agar tidak menimbulkan miskomunikasi untuk kedepannya. Anyway, akan lebih baik jika kita bertemu langsung, setidaknya buka topeng kamu untuk pihak Butterfly Publisher, Nan. Semoga harimu menyenangkan, Editor Z. Noah menghembuskan nafas berat. Ia tahu ia tidak bisa berdiam diri dengan masalah yang kian melebar itu, yang pada akhirnya akan mengusik ketenangan banyak orang. Ia harus mengambil tindakan. Ucapan Intan beberapa hari yang lalu berulang di kepalanya, ditimpali dengan kehebohan di sosial media dan ketidaktenangan yang ia rasakan selama beberapa minggu terakhir. Setelah merenung beberapa saat, Noah pun membalas email dari editornya itu. Halo Editor Z, maaf atas kericuhan yang telah saya ciptakan, yang barangkali telah mengusik Butterfly Publisher. Saya bersedia bertemu. Berikut saya kirimkan kontak WhatsApp saya untuk komunikasi lebih lanjut. Tidak lama setelah itu, Noah pun mendatangi Butterfly Publisher. Ia mengadakan rapat bersama pihak penerbitan sampai malam, membahas banyak hal tentang semua yang menyangkut dirinya dan proyek-proyek yang akan mereka kerjakan untuk kedepannya. 3 hari setelah itu, Butterfly Publisher mengadakan acara bedah buku bukan elegi bersama penulisnya langsung. Saat pertama kali menaiki panggung dan bertemu langsung dengan ratusan penggemarnya, Noah merasakan jantungnya berdegup sangat kencang. Ia bahkan sampai berkeringat dingin, dan saat Noah membuka masker dan topinya, semua penggemarnya yang didominasi oleh kaum Hawa itu langsung berteriak histeris. Sampai moderator memulai acara hari itu, Noah masih belum bisa meredam detak jantungnya. Tapi begitu mikrofon berpindah ke tangannya dan setelah memulai beberapa kalimat, ia justru merasa jauh lebih tenang. Salam kenal semuanya, nama saya Nan. Saya adalah penulis buku bukan elegi. Saya rasa yang harus dikenalkan dari seorang penulis adalah karyanya, bukan orang dan fisiknya. Itulah yang menjadi alasan saya tidak pernah menampakkan wajah di depan umum selama ini. Namun melihat keantusiasan teman-teman semua terhadap buku bukan elegi, saya merasa perlu memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih. Dan keberadaan saya di sini sekarang adalah bentuk ucapan terima kasih dari saya. Acara bincang-bincang dan bedah buku itu berlangsung sekitar 90 menit. Kemudian dilanjut dengan sesi mendapatkan tanda tangan langsung oleh Noah. Masya Allah, ternyata Mas Nan ganteng banget, gemes. Tak hanya sekedar minta tanda tangan, banyak juga yang minta foto, memuji, dan mencubit pipi Noah secara terang-terangan. Bahkan ada juga yang meninggalkan nomor teleponnya di atas meja Noah. Jika tidak ada pihak keamanan, pasti mereka sudah menyeret tangan Noah untuk keluar dari sana. Ya, Noah hanya bisa tersenyum saja mendapatkan perlakuan-perlakuan heboh seperti itu dari orang lain. Ini mau ditandatangan di mana? Ujar Noah pada antrian yang terakhir. Di halaman terakhir. Merasa tidak asing dengan nama itu, Noah pun menegakkan kepalanya. Ia melongo beberapa saat melihat Rahel berdiri di hadapannya. Kamu? Kamu kan waktu itu pernah bilang, jangan mengkritik sebuah buku kalau belum membacanya secara utuh. Dan saya sudah baca sampai bagian epilognya, jadi saya sudah berhak untuk mengkritikkan? Balas Rahel. Noah tampak menggulung senyum beberapa detik. Ia merasa menang karena gadis yang mencaci-caci bukunya sudah membaca karyanya itu sampai selesai. Bahkan menghadiri acara hari itu juga. Sayangnya sesi ini cuma khusus buat tanda tangan, gak ada sesi kritik-mengkritik. Oh, oke, di halaman terakhir. Rahel membuka halaman terakhir buku itu dan menunjuk baris kosong untuk ditandatangani oleh Noah. Setelah mendapatkan tanda tangan, Rahel pun berlalu, tapi Noah memanggilnya. Rahel, tunggu sebentar. Rahel menoleh dengan mengernyitkan kening. Dari mana laki-laki itu mengetahui namanya? Ada yang perlu saya bahas sama kamu? Ucap Noah.
Punya waktu buat ngopi sebentar? Rahel tampak berpikir beberapa saat. Boleh? Ucapnya kemudian. Tunggu sebentar ya. Noah menghampiri panitia untuk pamit meninggalkan lokasi acara terlebih dahulu. Kemudian ia pergi bersama Rahel ke sebuah kafe yang masih berada dalam gedung tersebut. So, mau bahas soal apa Mas Nan? Mau dengar review dari saya setelah membaca utuh buku itu? Ujar Rahel usai menyesap red velvetnya. Bukan, saya mau bahas soal Gala. Tampak ekspresi keterkejutan di wajah Rahel. Gala? Ya, dia nemuin saya dan menginterogasi saya, menanyakan hubungan saya dengan kamu. Saya nggak nyangka ternyata cewek galak kayak kamu punya penggemar juga ya. Balas Noah. Hais. Rahel tampak mendesak kesal. Dia itu dulunya seniorku di kampus. Dari awal ospek, dia selalu nyali perhatian terus. Padahal udah ditolak mentah-mentah, tapi sampai aku pindah kampus tetap aja masih ngejar-ngejar gak jelas kayak gitu. Oh, Noah manggut-manggut. Kamu kenal sama dia? Gak kenal-kenal banget juga. Dia itu adik dari salah seorang kenalanku. Ya hanya tahu sekedar itu saja. Oh, anyway, kamu kenapa gak suka sama dia? Bukannya dia tipikal cowok-cowok yang digilai oleh cewek-cewek seumuran kamu ya? Aku gak cewek yang kayak gitu ya Mas Nan. Dengus Rahel. Seisi kampusku dulu tahu kalau dia itu playboy dan suka tebar pesona. Dan aku yakin dia deketin aku juga bukan karena beneran suka, tapi hanya karena penasaran saja. Terus nanti ujung-ujungnya ditinggalin kalau dia udah dapat target yang baru lagi. Kamu emangnya umur berapa sih? Kenapa pakai nanya-nanya umur segala? Under 20 kan? Tebak Noah. Tahun ini mau 20? Jawab Rahel. Tuh kan masih muda, gak usah sosokan punya pemikiran dewasa gitulah, nanti jadi cepet tua. Ledek Noah. Rese. Rahel mendengus lagi. Gak ada yang mau dibahas lagi kan Mas? Soalnya aku mau balik. Oh oke. Cuma mau konfirmasi soal itu aja kok. Ya. Rahel tersenyum canggung. Dari ekor matanya, Noah melihat Rahel membuka aplikasi ojek online. Kamu gak bawa mobil? Enggak, sudah di bengkel. Mau saya antar pulang? Noah menawarkan. Sebagai ucapan terima kasih, karena waktu itu kamu udah bayarin pengobatan saya, nganterin saya pulang dan sekarang beli buku dan hadir di acara saya juga. Saya nggak suka hutang budi soalnya. Yuk saya antar. Noah bangkit berdiri duluan. Rahel masih terheran-heran, tapi pada akhirnya tetap mengikuti laki-laki itu. Oh, mau pamer mobil baru. Ujar Rahel ketika melihat kendaraan Noah yang masih mengkilap itu. Ya, dibeli dengan hasil loyalty buku yang kamu nilai overrate itu. Balas Noah setengah menyindir. Dendaman. Rahel menggeram senyum. Tapi setelah aku baca keseluruhan, aku ngerasa pendapat aku gak salah kok. Benar kan kalau buku itu ditulis tanpa research yang mendalam? Bahkan mungkin tanpa research sama sekali. Emangnya ada research yang lebih dalam daripada pengalaman sendiri? Balas Noah sambil menghadapkan wajahnya pada garis itu. Pengalaman sendiri? Rahel tertegun beberapa saat. Saat Rahel kehilangan kata, Noah langsung mengemudikan mobilnya. Kamu kuliah di mana? Tanya Noah beberapa menit berselang. Kenapa nanya-nanya? Sinis Rahel. Astaga, cuman supaya ada obrolan aja. Aku juga gak bakal nyamperin kamu ke kampus kali. Sorry, aku bukan gala dan aku gak interest ke kamu. UGM. Potong Rahel. Jurusan? Farmasi. Farmasi itu masih fakultas kedokteran kan ya? Aku punya tetangga juga yang kuliah di kedokteran UGM. Maba, Natasha, kenal? Rahel menggeleng. Sudah kuduga sih, dia pasti beda circle sama kamu. Orangnya periang, gak judes kayak ibu-ibu kos-kosan. Makasih loh sindirannya Mas Nan. BTW, nama asliku Noah. Oh. Rahel hanya menyahut sekenanya, tampak tidak terlalu tertarik. Hingga beberapa menit berselang mereka pun tiba di kediaman gadis itu. Noah melirik pada bangunan 2 lantai yang tampak bersih tapi sunyi itu. Entah dari mana Noah mencium aroma kesunyian itu yang jelas ia dapat merasakannya. Mas Nan,
Makasih ya udah diantar pulang. Dan sorry karena komentar-komentar gak baik aku waktu itu. Ya walaupun aku gak terlalu suka sama buku kamu, tapi semoga karyanya bisa long lasting. Kok mendadak jadi baik gini? Potong Noah. Kita gak akan ketemu lagi kan? Aku malas menyimpan dendam atau kesan buruk dengan orang lain. Itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Noah mengangguk-angguk. Oke. Rahel pun turun dari mobil tersebut dan seiring dengan itu tampak seorang pria tua keluar dari rumah. Rahel, itu temannya diajak mampir dulu. Bukan teman opa, hanya supir Grab. Sahut Rahel. Noah mendelik. Tentu saja ia tidak terima disebut sebagai supir Grab. Maka Noah pun langsung melangkah turun. Saya bukan supir Grab opa, serunya pada pria berambut putih itu. Kenapa harus pakai klarifikasi segala sih? Ujar Rahel. Ya jelas dong, gak sopan banget kamu ngatain penulis bestseller sebagai supir Grab. Dengus Noah. Opa terkekeh di teras itu. Cucuku satu itu memang suka bercanda. Ayo masuk dulu nak. Noah menghampiri pria tua itu yang menyalaminya. Salam kenal opa, nama saya Noah. Masuk dulu, kita minum teh dulu sebentar. Di rumah ini ada aturannya, tidak ada yang boleh pergi sebelum makan atau minum di sini. Oh, begitu ya, Opa. Noah menanggapi dengan ramah, sementara Rahel hanya bisa menghela nafas. Opa membawa Noah masuk ke dalam rumah tersebut. Siapa ini? Tanya Oma yang muncul dari ruang tengah. Temannya Rahel. Jawab Opa. Halo Oma. Noah menyalami wanita tua itu. Salam kenal. Iya, salam kenal. Silakan duduk nak. Oma mempersilahkan. Rahel, bikinkan minuman. Rahel masih melongo, masih heran apakah Noah benar-benar akan berlama-lama di rumahnya itu. Rahel, ayo bikinkan minuman. Desak Oma. Iya Oma. Rahel pun melangkah ke dapur, sementara Noah duduk di kursi tamu bersama Oma dan Opa. Pandangan Noah menyoroti setiap benda-benda di ruangan itu yang tampak klasik dan unik. Hingga akhirnya sorot matanya terhenti di sebuah foto yang terpajang di dinding sebelah kiri. Darah Noah berdesir hebat saat melihat foto tersebut. Oma, Opa, dan Mama. Bola mata Noah terbelalak. Bagaimana foto mamanya bisa ada di rumah itu? Siapakah Rahel sebenarnya? Noah spontan bangkit berdiri untuk mengamati foto itu lebih dekat. Untuk meyakini bahwa ia tidak salah mengenali wajah ibunya itu, tapi semuanya sama persis, sorot mata, garis wajah dan bentuk senyum. Noah tidak mungkin salah, itu adalah potret ibunya. Opa, siapa wanita yang ada di foto itu bersama Opa dan Oma? Tanya Noah. Putri kami satu-satunya. Oma yang menjawab pertanyaan Noah. Tapi dia sudah meninggal. Timpal Opa yang kontan membuat jantung Noah terasa berdenyut perih. Beberapa menit Noah seperti tidak bisa menggerakkan persendiannya hingga akhirnya laki-laki itu berkata, Opa, Oma, maaf sekali. Saya baru ingat saya ada agenda penting, saya harus pamit sekarang. Noah menyalami punggung tangan Oma dan Opa. Loh, enggak mau minum dulu? Tampak sorot kekecewaan di mata Opa. Noah tidak menjawab lagi, ia tidak tahan dengan gemuruh di dadanya. Maka Noah pun langsung meninggalkan kediaman itu. Itu dia mau kemana Opa, Oma? Tanya Rahel yang baru datang dengan membawa secangkir teh. Tidak tahu, tiba-tiba saja pergi setelah melihat foto itu. Jawab Oma. Rahel mengernyit. Matanya pun spontan melirik pada foto yang ada di dinding, kemudian mengamati mobil Noah yang sudah menjauh. Rahel merasakan jantungnya berdegup, mengantarkan firasat yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Sementara itu, hingga sudah 1 kilometer meninggalkan kediaman Rahel, Noah masih merasakan dadanya bergemuruh. Bayangan foto itu terus menghantui benaknya dan pertanyaan-pertanyaan yang menghujaninya dari segala penjuru terasa meledakkan kepala laki-laki itu. Bagaimana foto mamanya ada di rumah itu? Siapa Rahel sebenarnya? Siapa kakek dan nenek Rahel sebenarnya? Andai saja Noah mampu bertahan lebih lama di sana, mungkin Noah akan mendapatkan penjelasan lebih.
Tapi ia sudah merasa lemas duluan. Bagaimana tidak, selama ini dalam hidupnya yang dikenal Noah sebagai keluarga hanyalah kedua orang tuanya saja. Noah tidak tahu dari mana asal-usul mama dan papanya, tidak tahu keluarga besarnya, tidak tahu kenalan atau kerabat orang tuanya di masa lalu. Dan kini, di usianya yang menginjak 25 tahun, Noah malah mendapati foto mamanya di sebuah rumah orang lain. Bagaimana Noah tidak merasa gila? Putri kami satu-satunya. Jawaban dari Oma tadi kembali terngiang-ngiang di telinga Noah. Jika benar wanita di potret itu adalah mamanya, maka itu artinya Oma dan Opa adalah kakek nenek kandungnya. Darah Noah berdesir lagi, tapi dia sudah meninggal. Ucapan Opa justru terasa mematahkan semua asumsi itu. Barangkali hanya mirip saja, tapi bagaimana jika Opa berbohong? Saat memperhatikan mobilnya di depan rumah, Noah membuka ponselnya yang sudah bergetar dari tadi. Ia melihat DM Instagram dari sebuah akun dengan nama Rahel Amanda. Rahel, Mas Nan kenapa tiba-tiba pergi? Rahel, apa ada masalah? Apa Mas Nan kenal sama mamaku? Mamaku? Kepala Noah semakin berdengung membaca pesan dari Rahel. Tidak. Noah bisa gila jika menebak-nebak itu sendiri. Maka ia pun memutuskan untuk menelpon gadis itu. Halo? Terdengar suara Rahel menyahut di ujung telepon. Rahel? Jadi foto wanita yang berfoto dengan Oma dan Opa di ruang tamu itu adalah mama kamu? Noah langsung mengkonfirmasi tanpa banyak berbasa-basi. Iya, itu mamaku, tapi dia sudah meninggal sejak lama. Waktu aku masih kecil, jawab Rahel. Boleh aku tahu di mana makamnya? Kata Oma Opa, mamaku meninggal karena bencana alam. Jadi mereka tidak menemukan mayatnya. Hanya itu saja cerita yang pernah aku dengar. Aku tidak berani bertanya lebih lanjut karena Opa selalu menangis setiap kali aku bertanya tentang itu. Terang Rahel. Mas Nan? Apa Mas Nan mengetahui sesuatu? Apa Mas Nan pernah bertemu dengan mamaku? Seiring dengan itu, Noah melihat mamanya keluar dengan membawa pot kecil berisi kaktus dan menaruhnya di ujung teras. Elena sempat menoleh ke mobil Noah dengan tatapan heran. Noah, ngapain kamu dalam mobil kayak gitu? Tut, tut. Noah memutuskan panggilan dengan Rahel. Beberapa menit berselang, setelah menghela nafas berkali-kali, Noah pun turun dari mobilnya. Kenapa mata kamu merah gitu? Sakit mata? Tanya Elena ketika Noah menyalaminya. Cuman agak pusing aja, Ma. Jawab Noah. Makanya kamu jangan begadang depan laptop terus. Acara kamu tadi lancar? Noah mengangguk dengan wajah datar. Mama tadi sempat lihat cuplikan-cuplikannya di Instagram. Mama bangga sama kamu. Seperti mimpi bisa melihat anak mama berbicara di depan umum. Dipuja-puja oleh banyak orang. Tetap rendah hati ya sayang. Dan yang paling penting jaga kesehatan. Elena mengusap-usap pundak Noah sambil tersenyum haru. Ma, apa mama punya kembaran? Ujar Noah. Tentu saja Elena mengernyit bingung ketika mendengar pertanyaan itu. Kembaran? Ada-ada saja pertanyaan kamu. Mana ada mama punya kembaran sayang? Apa mama pernah hamil atau punya anak lain selain Noah? Astaga, pertanyaan kamu ini aneh-aneh saja. Kamu ini aneh. Mama satu-satunya Noah. Kan mama pernah cerita, dulu waktu lahiran kamu, mama sempat baby blues jadi takut buat punya anak lagi. Apa Noah adalah anak kandung mama? Elena menatap putranya itu. Kenapa kamu nanya kayak gitu? Apa kamu ragu kalau mama ini mama kandung kamu? Kamu memang lebih mirip papamu, tapi kamu itu anak kandung mama. Keluar dari rahim mama, dibesarkan oleh tangan mama sendiri. Aku melihat foto muda mama di rumah seseorang. Potong Noah yang kontan membuat Elena tersentak. Maksud kamu apa? Elena sampai terbata-bata. Apa kakek dan nenekku masih hidup, Ma? Pertanyaan Noah kali ini benar-benar membuat darah Elena berdesir hebat. Bahkan sampai membuat wanita itu tidak berkutik. Noah menyinggung tentang sesuatu yang paling sensitif bagi Elena selama ini. Tentang kesedihan, kerinduan, dan penyesalan terbesarnya.
Reaksi bungkam Elena yang seperti itu bukanlah hal yang asing bagi Noah. Bahkan dari kecil, setiap kali Noah bertanya tentang kehidupan masa lalu mamanya, bahkan sesederhana bagaimana mamanya dibesarkan dulu, bagaimana mama dan papa bisa bertemu, Elena tidak pernah memberi jawaban yang memuaskan untuk Noah. Selalu lebih banyak bungkam seolah memaksa Noah untuk menebak-nebak sendiri. Kini Noah sudah dewasa. Ia tidak suka lagi dengan tebak-tebakan, ia butuh penjelasan. Jangan diam, Ma. Tolong katakan sesuatu. Apa kakek dan nenek masih hidup? Noah mengulangi pertanyaan itu dengan intonasi yang lebih tajam. Elena mengepalkan tangan untuk mencari kekuatan. Tidak tahu. Elena memberikan jawaban dengan suaranya yang terdengar begitu lirih. Noah meringis mendengar jawaban seperti itu. Ma, selama ini mama selalu mengajarkan aku untuk berbakti ke mama dan papa. Sementara mama sendiri malah tidak tahu apa orang tua mama masih hidup atau tidak. Paradoks macam apa ini, Ma? Elena diam seribu bahasa seperti biasa. Wanita itu hanya bisa menangis setiap kali dihujani pertanyaan sejenis itu oleh Noah.